terkait dengan konsistensi alat ukur ketika digunakan. Yang pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas konsep-konsep dari reliabilitas ya. Reliabilitas sampai akhirnya kita sudah memahami bahwa reliabilitas itu yang awalnya bisa diestimasi melalui pendekatan tes paralel, karena pendekatan tes paralel memiliki kelemahan, sulitnya mendapatkan tes paralel, akhirnya ada pendekatan-pendekatan baru dalam menguji reliabilitas itu dengan cara membagi jumlah item dalam suatu tes dibagi menjadi beberapa bagian atau berapa belahan, dibelah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 4, menjadi tidak terbatas sejumlah itemnya. Kalau menggunakan rumus alfa itu kalau soalnya 10 ya dibagi menjadi 10 bagian, kemudian itu nanti dibandingkan antar item yang satu dengan item yang lain. Nah, pendekatan-pendekatan terakhir itu disebut pendekatan konsistensi internal untuk menguji reliabilitas. Yang pada akhirnya kita memahami bahwa estimasi reliabilitas yang dianggap paling baik itu menggunakan Cronbach-Alpha ya, yang sampai saat ini sering digunakan itu selalu Cronbach-Alpha. Kalau Anda baca-baca jurnal penelitian pasti selalu reliabilitasnya menggunakan Cronbach-Alpha. Nah, kemudian kita juga sudah berbicara tentang pentingnya menyusun sebuah alat ukur yang memiliki item-item yang secara psikometri baik gitu ya. Karena kalau item-item itu secara psikometri baik, maka ketika item itu digunakan otomatis akan mampu memprediksi kemampuan subjek dengan baik gitu ya. Sehingga kita mengenal yang namanya kemarin konsep validitas, yaitu sejauh mana item-item yang kita gunakan itu nanti dapat mengukur variabel yang ingin kita ukur. Nah, kemarin kita akhirnya memahami bahwa validitas itu sebuah proses. Ketika berbicara validitas itu tidak hanya berbicara angka, tapi untuk menghasilkan alat ukur yang punya validitas baik itu harus melalui telaah ahli ya, penilaian dari expert judgment yang kemarin kita kenal dengan validitas teoritis gitu ya. Setelah oleh expert judgment dinyatakan bagus item kita, baru nanti kita akan uji cobakan ya, uji cobakan alat ukur tersebut untuk memperoleh yang namanya validitas empirik gitu ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pokok bahasan kita, sudah langsung ke prakteknya ya. Jadi kalau kemarin-kemarin itu saya lebih banyak menjelaskan, mulai pertemuan kali ini nanti Anda yang lebih banyak bekerja untuk menyusun alat ukur ya. Nah, pada bagian awal konstruksi tes ini kita nanti akan mempelajari bagaimana prosesnya menyusun alat ukur kognitif ya, menyusun alat ukur kognitif. Baru kemudian nanti setelah UTS itu kita masuk untuk alat ukur yang non kognitif. Nah, ini sambil saya tampilkan materinya ya, sambil saya tayangkan materinya ya. Jadi kita sedikit mereview sedikit gitu ya. Jadi kalau di administrasi tes dulu psikodiagnostik itu pasti kita sudah pernah mempelajari yang namanya jenis-jenis tes ya.
Jadi jenis tes itu bisa kita klasifikasikan menjadi dua kalau dari sisi domain ya, domain yang diukur. Nah, ada alat ukur itu yang mengukur domain kognitif, ya, ada yang mengukur domain non kognitif kan gitu. Nah, kalau yang kognitif ini ada namanya tes IQ yang kita sudah familiar ya. Tes IQ itu biasanya ada yang memiliki soal verbal. Verbal itu dalam bentuk pertanyaan yang bisa diverbalkan, bisa dibaca, bisa dituliskan. Nah, kemudian ada nonverbal. Nonverbal ini misalnya kalau di tes-tes BINE, tes WISC itu kan ada yang soal-soal kayak menata kupus atau merakit atau apa itu ya. Nah, itu nonverbal. Kemudian tes bakat juga bentuknya ada yang verbal, ada nonverbal. Nah, tes bakat ini biasanya lebih mengukur kompetensi atau kemampuan yang spesifik ya. Kalau intelijensi kan istilahnya kemampuan umum ya. Kalau dalam teori intelijensi itu ada kemampuan umum, ada kemampuan khusus. Kemampuan umum itu intelijensi, kemampuan khusus itu bakat. Nah, untuk dua tes yang saya sebutkan di awal ini, tes IQ dan tes bakat, ini biasanya dalam proses pelaksanaan tes itu namanya testi itu pasti tidak akan tahu apa yang akan diukur. Dengan kata lain, tidak ada materi yang bisa dipelajari untuk kedua tes tersebut. Jadi testi, mereka yang akan dites tidak perlu mempelajari apapun karena selalu dikatakan bahwa tes ini tidak terkait dengan materi apapun. Karena tes IQ dan tes bakat ini mengukur istilahnya kompetensi seseorang, pengetahuan bawaan ya, gampangnya begitu. Nah, kemudian kalau tes prestasi ini biasanya terkait dengan materi tertentu. Nah, tes prestasi ini gambarannya ya kayak misalnya tes UTS, tes UAS ya yang gampang. Tes ujian sekolah, tes ujian nasional gitu ya. Nah, itu tes prestasi. Biasanya soalnya dalam bentuk-bentuk verbal. Nah, dalam perkuliahan ini nanti tentu kita akan latihan menyusun alat ukur dari yang levelnya paling rendah dan biasanya ini terkait dengan tugas-tugas penelitian skripsi. Kalau misalnya penelitian skripsi nanti Anda mengambil judul yang kaitannya dengan kemampuan kognitif ya, misalnya saja Anda skripsi itu meneliti tentang hubungan motivasi dengan prestasi misalnya, judul gampangnya. Nah, yang tes prestasi itu nanti yang variabel prestasi itu nanti bisa diukur menggunakan tes prestasi yang begitu ya. Misalnya hubungan antara kreativitas dengan nilai prestasi matematika. Nah, prestasi matematikanya itu nanti Anda memerlukan yang namanya tes prestasi ini dalam penelitiannya ya. Jadi yang akan kita pelajari nanti tes prestasi. Kemudian kalau dari sisi non kognitif itu ada tes kepribadian namanya yang sedang dipelajari semester ini juga. Tes kepribadian ada yang sifatnya non proyektif ya, ada yang sifatnya proyektif kan gitu. Nah, kemudian untuk berikutnya ada namanya tes minat. Biasanya yang dipelajari di Untak kayak RMIB ya. Tapi tes minat tidak terbatas RMIB, misalnya ada Kuder, ya Kuder itu sudah terlalu lama. Kemudian kalau yang baru itu ada tes Holland ya. Holland itu juga mengukur minat ya. Kalau belum pernah diajarkan di perkuliahan ya bisa dicari-cari di internet untuk bacaan-bacaan. Biasanya ada ya tes Holland. Kemudian skala psikologi ya yang termasuk non kognitif ada skala psikologi. Nah, skala psikologi ini biasanya sangat-sangat kita perlukan ya dalam proses penyusunan tugas akhir skripsi. Ketika kita melakukan penelitian, pasti kita memerlukan yang namanya skala psikologi. Nah, skala psikologi ini biasanya disusun
berdasarkan dari variabel-variabel ya, dari variabel-variabel yang psikologis ya, dari variabel-variabel psikologis, misal tentang efikasi diri, tentang regulasi diri gitu ya. Nah, nanti ketika kita belajar yang domain non kognitif itu nanti kita akan belajar menyusun yang namanya skala psikologi. Nah, harapannya nanti kalau misalnya sudah punya gambaran nih, nanti skripsi mau meneliti apa variabel Y-nya ya, meneliti apa variabel Y-nya. Nah, itu salah satunya nanti variabel Y-nya itu bisa dibuat ini alat ukurnya di mata kuliah ini, sehingga nanti pada saat skripsi itu sudah punya satu alat ukur ya. Ya, tinggal ini alat, sudah punya satu alat ukur gitu ya. Sudah punya satu alat ukur, tinggal nanti menyusun alat ukur yang lain. Jadi lumayan sudah membantu proses agar skripsinya itu cepat selesai. Oke, nah sekarang kita fokus yang tes kognitif dulu, tes prestasi ya. Kita fokusnya sekarang ke tes prestasi. Nah, tes prestasi itu kenapa penting untuk disusun gitu? Jadi begini, ini kan kita berbicara psikologi untuk masa depan ya, tidak hanya berbicara psikologi untuk saat ini. Berbicara psikologi di masa depan, ya, itu nanti pengukuran-pengukuran dalam bidang pendidikan itu semuanya di masa depan akan menggunakan psikometri ya, psikometri sebagai dasar untuk menyusun tes prestasi yang baik. Jadi sekolah-sekolah nanti akan punya tes prestasi yang tes prestasi kayak soal ujian sekolah itu ya. Itu tidak hanya dibuat oleh guru seperti saat ini hanya sekedar dibuat kemudian berhenti di validitas isi ya, setelah dikoreksi oleh wakil kepala sekolah, kemudian bagian kurikulum, kemudian wakil kepala sekolah bagian kurikulum menyatakan bagus, selalu diujikan. Tapi ke depan tes-tes di sekolah-sekolah itu akan melalui pengujian psikometri untuk menentukan apakah secara empiris soal-soal itu memang sudah memiliki kelayakan untuk digunakan. Kenapa saya katakan di masa depan akan seperti itu? Karena di luar negeri itu sudah seperti itu dan biasanya kan kita sedikit terlambat kan akan mengikuti di belakangnya gitu ya. Nah, tes-tes prestasi atau tes-tes kognitif yang lain itu pada dasarnya akan memiliki beberapa fungsi ya. Memiliki beberapa fungsi. Nah, kenapa fungsi ini penting kita ketahui? Karena fungsi tes ini nanti akan menentukan bagaimana kita menyusun alat ukur itu. Kita akan menyusun alat ukur dengan tingkat kualitas yang sangat baik atau yang cukup. Itu tergantung tujuan dari alat ukur itu kita susun untuk keperluan apa. Nah, kita mulai dari yang placement test. Jadi fungsi tes prestasi itu kadang-kadang di sekolah itu digunakan untuk penempatan, placement test, penempatan. Di awal biasanya ketika peserta didik baru masuk itu kan ada tes penempatan. Tes penempatan untuk memposisikan siswa itu misalnya diterima atau tidak, ya, atau mengelompokkan siswa ke dalam kelas-kelas tertentu, kelas unggulan misalnya. Atau kalau di kampus misalnya ada program kelas internasional katakan. Nah, itu fungsi yang pertama dari tes yang namanya placement test. Nah, kalau misalnya di Untak itu mahasiswa baru masuk itu kan ada tes tuh namanya tes kompetensi akademik itu ya. Yang itu adalah tujuannya untuk placement test. Nah, pertanyaan besarnya adalah apakah tes-tes yang digunakan di Untak itu sudah melalui pengujian psikometri? Nah, itu kita boleh berpikir kritis dimulai dari tempat kita sendiri sebelum mengkritisi orang lain. Nah, tampaknya belum. Nah, makanya itu saya katakan di masa depan alat tes yang digunakan, tes-tes prestasi itu akan melalui pengujian psikometri.
Sehingga apa? Ketika tes itu digunakan, benar-benar bisa membedakan mana calon peserta didik yang mampu dan mana yang tidak. Mana yang bisa diterima dan mana yang tidak. Nah, gitu ya. Di masa depan mudah-mudahan bisa ke arah sana kampus kita. Kalau sekarang kan yang penting tes terus diterima semua gitu kan. Jadi belum jalan, fungsi placement testnya belum jalan. Itu placement test namanya. Untuk menentukan apakah siswa diterima atau tidak. Nah, tentu kalau misalnya sifatnya placement test, gambarannya placement test, berarti soal-soal yang akan kita buat nanti itu kira-kira soal yang cenderung ke mudah, sedang, atau yang ke sulit. Soal yang sulit. Kalau misalnya persentase antara soal yang mudah, yang cukup, yang sulit, kira-kira yang akan diperbanyak soal yang mana untuk keperluan penempatan itu? Yang mana kira-kira teman-teman? Yang sulit, Pak. Yang sulit ya. Kenapa kok yang sulit? Mungkin buat ngukur apa ya, ketahanan individu tersebut ketika ditempatkan di bidang tertentu. Seperti itu, Pak. Ada yang lain? Ya, ada yang lain? Yang mudah atau yang cukup atau yang sulit kira-kira? Ya, yang digunakan biasanya tes-tes yang prosentasenya lebih banyak yang mudah ya, bergerak dari mudah sampai cukup. Kenapa? Karena kan masih penempatan. Jadi istilahnya gitu, yang dari SMA mau masuk perguruan tinggi, nah kita masih pakai standar yang soal-soal yang tidak terlalu sulit. Nah, kemudian ada lagi yang namanya fungsi tes itu fungsi formatif. Fungsi formatif. Jadi kalau tadi placement test ini untuk penempatan, sekarang formatif. Kalau formatif itu untuk apa ya? Kira-kira. Fungsi tes formatif ya. Formatif itu gampangnya dari bahasa formasi ya. Formasi, melihat formasi. Nah, jadi begini, setelah siswa diterima atau mahasiswa diterima, kemudian misalnya sudah jalan 1 semester nih. Nah, sudah jalan 1 semester, ada yang namanya UTS gitu ya, setengah semester ada yang namanya UAS gitu ya. Itu namanya formatif ya. Formatif itu fungsi tes ini digunakan untuk melihat posisi siswa, kondisi siswa setelah mendapatkan pembelajaran selama beberapa pekan, beberapa bulan, beberapa pekan. Biasanya setiap kompetensi dasar selesai itu bisa dilakukan tes formatif misalnya. Untuk melihat bagaimana kemampuan siswa setelah beberapa pekan mendapatkan materi pembelajaran. Itu namanya tes formatif. Nah, kemudian ada fungsi diagnostik. Kalau fungsi diagnostik ini lebih ke untuk melihat, biasanya mendiagnosa ya, mendiagnosa problem-problem yang dialami oleh siswa ya. Itu fungsi diagnosis, mendiagnosa. Untuk mengetahui apakah siswa-siswa mengalami hambatan dalam proses pembelajaran misalnya. Nah, yang terakhir ada namanya tes sumatif. Tes sumatif itu tes yang biasanya diberikan di akhir untuk membuat sebuah keputusan kayak misalnya kelulusan. Jadi UAS itu bisa dikategorikan sumatif juga untuk menentukan mahasiswa ini lulus nggak di mata kuliah ini. Biasanya kalau di formatif ini taraf kesukarannya prosentasenya lebih banyak yang sedang gitu misalnya. Nah, kalau ke sumatif ini bergeraknya sedang sampai sulit yang banyak. Karena tujuan dari tes sumatif ini untuk menentukan apakah
seseorang bisa dinyatakan lulus dalam suatu program pembelajaran misalnya. Kalau di SMA misalnya ujian nasional itu fungsinya sumatif gitu ya. Sehingga soal-soal yang dibuat nanti itu soal-soal yang memiliki tingkat kesulitan yang biasanya lebih tinggi dibandingkan soal-soal ulangan harian, soal UTS maupun soal UAS gitu ya. Nah, itu adalah jenis-jenis dari tes ya, fungsi dari tes prestasi ya. Jadi kenapa sih tes prestasi itu menjadi penting gitu maksudnya? Karena di suatu lembaga pendidikan, baik itu jenjang terendah sampai perguruan tinggi, bank soal ini sebenarnya diperlukan untuk tujuan-tujuan melakukan placement test atau formatif atau sumatif untuk melihat bagaimana kompetensi lulusan. Nah, itu bisa juga diukur dari sini. Ada namanya di beberapa kampus itu ada namanya ujian komprehensif gitu, di mana sebelum ujian skripsi itu mahasiswa akan menjalani tes, serangkaian tes yang itu kaitannya dengan semua yang pernah dipelajari gitu. Misalnya untuk memastikan apakah yang bersangkutan sudah punya kualifikasi untuk menjadi sarjana nantinya. Itu tes sumatif. Ini penting kita ketahui saja supaya nanti dalam mengkonstruk sebuah alat tes itu kita tahu soal-soal yang akan kita butuhkan itu yang memiliki tingkat kesulitan yang rendah, yang sedang, atau yang tinggi. Sampai di sini kalau ada pertanyaan boleh ya, sebelum nanti saya lanjutkan ke tahapan dalam menyusun alat ukur, menyusun tes prestasi lebih tepatnya ya, yang merupakan bagian tadi tes kognitif ya. Silakan. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Yang formatif berarti itu artinya itu untuk ini ya Pak, kayak mengontrol kemajuan belajar siswa itu sendiri. Ya, yang formatif untuk melihat perkembangan belajar siswa ya. Misalnya tadi kayak soal tes-tes UTS gitu ya. Itu masuk formatif ya. Atau misalnya guru melakukan yang namanya tes ulangan harian itu juga masuk kategori formatif ya. Nah, kalau kita berbicara kondisi saat ini kan lembaga-lembaga pendidikan atau pemerintah belum sampai ke arah sana ya. Membuat tes-tes yang sifatnya itu secara psikometri bisa dinyatakan valid dan reliable untuk melakukan pengukuran yang objektif ya terhadap siswa. Nah, nanti di masa depan akan seperti itu, sehingga kalau Anda punya kompetensinya, pada saat kesempatan itu datang, itu Anda siap untuk menerima peluang tersebut gitu. Ya, ada lagi yang lain? Saya lebih senang kalau banyak yang bertanya daripada mendengarkan. Oke. Ya. Nah, oke, sambil saya lanjutkan. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke langkah-langkah menyusun tes prestasi. Ya, saya berharap Anda sudah punya buku tes prestasi sehingga Anda bisa membaca apa-apa yang misalnya tidak saya jelaskan itu bisa dibaca secara mandiri oleh mahasiswa, dan kemudian kalau ada yang tidak paham bisa kita diskusikan. Jadi tetap bahwa mahasiswa tidak boleh tergantung pada penjelasan dosen. Ya, harus banyak membaca daripada mendengarkan penjelasan dosen. Jadi proses pertama ketika kita menyusun suatu alat ukur itu pertama kita harus mengidentifikasi dan tujuan dulu. Nah, seperti yang tadi saya katakan jelaskan sebelumnya. Tujuan Anda menyusun alat ukur itu tujuannya untuk apa? Untuk placement test ataukah untuk formatif tadi melihat perkembangan siswa
Atau untuk diagnosis, misalnya kayak kebutuhan penelitian itu bisa masuk ke ranah diagnosis kan ya, mendiagnosa bagaimana kemampuan seseorang gitu ya. Ataukah untuk kebutuhan sumatif untuk menentukan kelulusan dalam sebuah program pembelajaran. Nah, tujuan ini kenapa penting? Karena tujuan ini nanti akan menentukan level kompetensi yang akan diukur. Jadi nanti kalau bicara tes kognitif itu ada level kompetensi ya. Yang minggu lalu di blueprint saya tampilkan ada C1 sampai C6, kompetensi 1 sampai kompetensi 6. Nah, tujuan ini nanti akan menentukan level kompetensi yang akan kita gunakan ketika menyusun sebuah soal. Itu tergantung tujuannya. Kalau tujuannya untuk placement test, maka levelnya mungkin level-level soal yang kompetensi 1, 2, 3 gitu misalnya. Tapi kalau nanti untuk tujuan sumatif menentukan kelulusan itu tidak 1, 2, 3 tapi misalnya lebih banyak 2, 3, 4 misalnya. Nah, nanti akan kita bahas itu ya, kompetensi. Kemudian kawasan ukur. Kawasan ukur ini gampangnya adalah materi yang akan diujikan. Ya, kawasan ukur ini materi yang akan diujikan. Nah, seperti yang pernah saya singgung di awal sekali pertemuan kuliah ini, saya minta nanti kan mahasiswa membuat alat ukur, karena biasanya mahasiswa saya suruh ke sekolah. Tapi karena ini COVID, yang paling gampang adalah membuat alat ukur nanti untuk mata kuliah. Nah, nanti kan bisa japri-japrian aja dengan dosen. Saya sarankan dosen-dosen yang muda aja biar lebih mudah ya. Lebih gampang. Dosen-dosen yang muda. Nanti bilang dapat tugas dari Pak Anto gitu. Nah, kawasan ukur ini Anda harus tentukan. Langkah pertama, karena ini buat tes prestasi, pilih mata kuliahnya. Boleh mata kuliah semester ini, boleh selain mata kuliah psikometri ya. Selain mata kuliah psikometri. Boleh mata kuliah semester lalu, berarti nanti diuji cobakan pada adik kelas gitu kan. Nah, lebih enak sih mata kuliah semester lalu karena Anda sudah pernah mempelajari jadi paham. Karena syarat menyusun alat ukur itu harus paham apa yang mau diujikan. Misalnya Anda nggak bisa bahasa Inggris, yuk jangan buat alat ukur bahasa Inggris, bahaya nanti. Anda sendiri yang pusing nanti. Nah, misalnya Anda lebih menyukai psikologi abnormal gitu, ya buatlah alat ukur tes prestasi yang berkaitan dengan psikologi abnormal. Jadi cari yang kira-kira Anda menguasai. Itu yang pertama. Jadi tugas Anda adalah memilih mata kuliah apa. Tentu setelah itu Anda harus menghubungi dosen ya, bahwa Anda dapat tugas untuk latihan membuat tes kognitif gitu. Nah, kemudian kawasan ukurnya ditentukan tadi ya, materi kuliahnya apa, terus nanti harus tahu bab. Kalau di buku itu kan bab berapa sampai bab berapa. Nah, kalau di perkuliahan mungkin topik apa sampai topik apa gitu ya yang nanti akan diujikan. Misalnya dari pertemuan pertama sampai pertemuan UTS itu yang diajarkan oleh dosen itu apa saja misalnya, itu boleh. Atau sampai setelah UTS juga boleh ya nanti. Biasanya kan nanti bisa kayak dijadikan remedi gitu kan ya. Misalnya setelah UTS banyak nilai yang kurang, terus nanti pada saat Anda uji cobakan alat ukur ini, nanti kerjasama dengan dosen yang bersangkutan, anggap saja sebagai remedi gitu ya. Ini remedi karena nilainya kemarin banyak yang jelek. Nah, nanti itu teknis pengujiannya. Nah, ini. Jadi identifikasi alat ukur terkait ini ya, uraian komponen isi tadi, materi-materinya apa saja yang akan diujikan ya, yang akan diujikan. Kemudian terkait batasan perilaku dan kompetensi.
Batasan perilaku ini indikator ya. Kemudian kompetensi ini terkait dengan nanti yang diukur itu kompetensi yang mana, C1, C2, C3 atau C4 atau C5 atau C6. Nah, untuk menggambarkan dua hal ini ya, materinya apa dan batasan perilakunya apa, itu nanti kita memerlukan yang namanya blueprint spesifikasi tes. Jadi setelah Anda dapat tadi ya mata kuliah apa, terus tahu materinya apa saja yang akan diujikan, langkah berikutnya Anda membuat blueprint tes ya. Membuat blueprint tes ya. Membuat blueprint tes. Nah, sekarang saya akan tunjukkan contohnya saja biar gampang. Biar gampang untuk memahaminya. Oke, ini saya tunjukkan contoh blueprintnya. Nah, ini blueprint tes prestasi belajar. Sudah tampil ya. Nanti kayak gini contohnya. Satuan pendidikan ditulis sama seperti ini, Fakultas Psikologi. Ini contoh blueprintnya. Kemudian mata pelajaran, mata kuliah lebih tepatnya ya. Ini saya ganti biar gak kayak di sekolah mata pelajaran. Mata kuliah penyusunan skala dan psikometri. Ini kebetulan saya pakai contohnya mata kuliah PSP ya. Nah, nanti Anda sesuaikan mata kuliah apa yang Anda pilih tadi. Kemudian alokasi waktu mengerjakan misalnya 60 menit. Cara ngitungnya nanti umumnya untuk soal non hitungan itu kan 1,5 menit ya untuk mengerjakan. Jadi kalau soalnya 30 ya berarti nanti butuh 45 menit gitu ya. Nah, nanti disesuaikan ya. Disesuaikan. Kemudian di sebelah sini ada kurikulum. Kurikulumnya kan KPT yang dipakai. Nah, tulis kurikulum KPT gitu ya. Kemudian jumlah soal misalnya ini 30. 30 soal. Bentuknya pilihan ganda. 30 soal bentuknya pilihan ganda. Jadi untuk latihan biasanya saya minta mahasiswa itu buat 30 soal ya. Tapi karena ini kondisi COVID ya, saya turunkan tugasnya nanti buat soalnya nggak sampai 30 lah. Minimal 15. Lebih dari 15 boleh, minimal 15 ya. Jadi jumlah soal paling sedikit 15 soal. Paling sedikit 15 soal. Kalau mau lebih banyak ya boleh. Artinya itu saya berusaha mahasiswa itu enggak stres selama COVID ya. Jadi yang biasanya 30 saya turunkan, boleh jumlah soalnya 15 minimal 15. Nah, kemudian yang bagian atas tadi saya rasa bisa dipahami ya, bukan masih sederhana. Kemudian di bagian sini nanti ada kompetensi inti, ada kompetensi dasar, ya, ada materi. Ini ngisinya bagaimana, gitu ya. Oke. Untuk ngisi ini paling gampangnya adalah mengacu kepada RPS. Kan dosen kan mesti punya RPS. Nah, berarti ketika nanti Anda mau buat ini tesnya, Anda kan komunikasi sama dosennya ya. Bisa minta RPS-nya, terus nanya materinya yang diajarkan itu. Kalau misalnya nanti setelah UTS lah, kita mungkin nggak bisa tergesa-gesa menguji cobakannya setelah UTS gitu ya. Nah, itu kira-kira yang diajarkan materi, mulai materi mana sampai mana gitu ya. Nah, itu nanti yang dijadikan sebagai bahan. Yang ditulis di kompetensi inti ini adalah kalau di RPS itu capaian pembelajaran ya kalau di RPS. Oh, ini saya tampilkan
RPS kita. Saya tampilkan RPS kita biar ada gambarannya juga. Oke. Nah, misalnya ini di RPS penyusunan skala nih. Penyusunan skala. Nah, ini sekarang sudah lebih kompleks ya. Karena RPS itu selalu mengalami apa namanya? Selalu mengalami perubahan. Nah, kalau ini kan capaian pembelajarannya sudah lebih banyak nih ya. Menghargai keanekaragaman dan seterusnya. Nah, ini diambil yang kognitif aja. Diambil yang kognitif aja ini, yang CPL. Tapi kalau RPS-nya masih lama, nggak ikut format baru. Ini kan RPS yang ikut format baru. Yang ikut format lama itu biasanya sederhana aja, langsung kayak gini aja. Mahasiswa mampu mempraktekkan, meminati, melakukan dasar-dasar pengukuran dalam kegiatan pengukuran psikologi dengan baik. Oke. Oh, ini tampaknya nggak kognitif aja, ada meminati, ini kan afektif, meminati. Intinya ini, Anda merangkum dari capaian pembelajaran tadi ya. Capaian pembelajaran dirangkum, dimasukkan di sini. Oke. Nah, kemudian kompetensi dasar. Kompetensi dasar itu kalau di RPS itu ngikutin yang ada di sini kan ada kompetensi dasar ya, dosen membuat ya. Nah, ini kan ada kemampuan akhir yang diharapkan setiap pertemuan ya. Setiap pertemuan, misal pertemuan 1, kemampuan akhir yang diharapkan memahami RPS, ini tentu tidak perlu dimasukkan ya, kan RPS. Misalnya ini, memahami konsep pengukuran dalam penelitian psikologi modern. Nah, ini namanya kompetensi dasar pertama ya. Kompetensi dasar pertama. Nah, itu nanti yang dimasukkan di sini. Kompetensi dasar memahami konsep pengukuran dalam psikologi misalnya gitu ya. Nah, ini diambil dari ini. Dari kemampuan akhir yang diharapkan setiap pertemuan itu sama dengan kompetensi dasar kita nyebutnya ya. Nah, memahami konsep dalam pengukuran dalam penelitian psikologi modern, kalau mau persis ya seperti ini harusnya ya. Nah, kemudian yang kedua misalnya kan ada memahami teori skor murni klasik. Nah, ini dimasukkan di sini, memahami teori skor murni klasik gitu ya. Ya. Jadi kompetensi dasar ini adalah kemampuan akhir yang diharapkan ya. Kemampuan akhir yang diharapkan pada setiap pertemuan. Tidak selalu satu pertemuan ya, bisa beberapa pertemuan ya. Bisa beberapa pertemuan. Misalnya ini kan pertemuan 3 sampai 4 itu kemampuan akhir yang diharapkan ini memahami teori klasik gitu ya. 5-6 memahami teori respon item misalnya gitu ya. Nah, kemampuan akhir yang diharapkan ini nanti diletakkan di tadi ya, di kompetensi dasar. Diletakkan di kompetensi dasar. Jadi Anda perlu tanya ke dosennya tadi, makanya pertemuan ke berapa sampai berapa. Katakan langsung disepakati saja, misal pertemuan 1 sampai pertemuan ke-8 itu yang diajarkan dosen itu materinya apa saja. Nah, nanti kan Anda bisa menguji cobakan misalnya setelah UTS ya di pertemuan ke-9 ya, menguji cobakan tesnya. Nah, dibuat seperti ini kompetensi dasar. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan. Kalau bingung tanya ya. Sampai di sini. Untuk mau tanya, uji cobakannya itu gimana ya Pak? Caranya, maksudnya kita langsung ngomong ke dosen, Pak, saya mau menguji cobakan tes begitu atau bagaimana ya Bu? Ya, jadi di awal kan sejak milih mata kuliah, kemudian akan menyusun alat ukur, itu kan sudah komunikasi dengan dosen ya. Sudah komunikasi dengan dosen bahwa dapat tugas untuk menyusun tes kognitif. Kebetulan karena COVID, maka disuruh menyusun tes untuk mata kuliah.
Nah, kemudian Anda sampaikan bahwa mohon izin kami nanti akan latihan membuat soal mata kuliah yang Ibu ampu di semester berapa itu, gitu ya. Apakah berkenan kan gitu, mohon bantuannya gitu. Nah, kalau dosennya sudah setuju, nanti kan Anda tanya, Bu, nanti saya akan buat soalnya itu untuk materi pertemuan ke-1 sampai pertemuan ke-8. Gitu kan? Nah, itu materinya apa saja ya, Bu ya, yang disampaikan. Terus Anda bisa minta RPS-nya ya kan? Terus bisa juga minta materinya ya. Kalau Anda belum punya materinya, terus mungkin dosen kan akan tanya loh, kalau itu sampai UTS sudah saya ujikan di UTS gitu ya. Nah, mungkin argumennya tadi, ya mohon izin Bu, nanti setelah UTS kami ujikan bisa semacam digunakan untuk remedi gitu ya, untuk teknisnya ya, teknisnya. Nah, setelah itu kan nanti Anda nyusun soal-soalnya nih ya, nyusun soal-soalnya ya. Syukur-syukur ada yang buatnya cepat terus oleh dosen itu dijadikan soal UTS, ya boleh saja, kadang ada yang begitu. Jadi dosen pas UTS itu langsung menggunakan soal yang Anda buat itu. Jadi uji cobanya itu dalam bentuk diberikan ke mahasiswa dalam UTS itu ya. Nah, nanti kan prosesnya setelah Anda buat blueprintnya ini, Anda kan menyusun item-itemnya. Nah, ketika menyusun item-itemnya itu, nanti Anda kan akan, saya minta konsultasi dengan dosennya. Dosennya sebagai expert judgment, ingat, validitas isi ya, teoritik, itu kan yang memberikan penilaian kan expert, orang yang ahli dalam bidangnya. Jadi yang akan menilai alat tes soal yang Anda buat itu sudah bagus atau belum ya dosen yang mengajar, karena dia yang expert. Nah, setelah dosennya memberikan ACC, baru nanti Anda bisa menguji cobakan atau memberikan tes yang Anda susun itu kepada mahasiswa dosen yang bersangkutan. Nah, di situ uji cobanya. Jadi pada mulai proses menyusun sampai menguji cobakan, tentu Anda akan berkomunikasi dengan dosen yang bersangkutan. Nah, satu dosen itu kan bisa ngajar di beberapa kelas kan, dengan mata kuliah yang sama misalnya. Ya. Itu bisa saja, misal di kelas A nanti tugasnya siapa, di kelas B tugasnya siapa, atau satu dosen kan bisa ngajar beberapa mata kuliah nih. Nah, misalnya pendekatan ke dosennya itu bareng-bareng. Katakan misalnya Bu Alivia Ananta, dia ngajar mata kuliah apa saja sih? Nah, itu kalian misalnya berdua, yang satu mata kuliah yang A, yang satunya mata kuliah B, misalnya begitu. Karena dosen-dosen itu sudah terbiasa, jadi sepertinya mereka sudah paham lah ya, sudah paham. Nanti juga saya bantu info di grup teman-teman saya ya, teman-teman dosen itu ya. Tolong kalau ada mahasiswa dibantu gitu ya. Jadi nanti juga saya akan kasih prolog dulu ya ke teman-teman, supaya nanti pada saat ada mahasiswa yang tanya itu dosennya sudah paham ya. Oke, sampai ngisi kompetensi dasar ini bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Pak. Bisa. Oke. Tanya lagi, Pak. Ya, silakan. Itu, Pak, apa namanya? Untuk tes ini sendiri itu berarti termasuk tes ini ya, Pak, formatif ya, Pak? Ya, kalau untuk tujuannya ya, karena kan diberikannya di pertengahan ya, pertengahan, maka nanti tes yang akan disusun itu berarti termasuk fungsinya adalah untuk fungsi formatif ya, untuk melihat bagaimana sih kemampuan mahasiswa setelah beberapa pekan mendapatkan materi dari dosen, gitu ya. Iya, Pak. Kemudian apa namanya? Untuk ini, kalau semisal ada di antara kita
di mata kuliah ini itu ada yang ngambil mata kuliah yang sama gitu Pak. Nah kemudian bagaimana Pak nanti untuk mengujikannya ke mahasiswa seperti itu? Kan dosennya sama, akhirnya yang dimintai untuk RPS tersebut. Oh, mata kuliah yang sama tapi dengan dosen yang berbeda begitu atau dosennya sama? Dengan dosen yang sama, Pak. Ya, enggak apa-apa. Misal gini, misal Bu Alfiananta itu ngajar abnormal kelas A, kelas B, kelas C gitu ya misalnya. Nah, yang kelas A misalnya Mbak Ainur yang buat soal di kelas itu. Nanti diuji cobakannya kan yang di kelas A. Ya gitu ya. Terus nanti misalnya yang di kelas B siapa gitu. Nah, dengan materi yang sama tapi dengan pembahasan atau model soal yang berbeda. Karena nanti kalau yang buat soalnya Mbak Ainur dengan yang buat yang lain kan beda. Nah, justru dosen akan seneng. Senengnya itu berarti antar mahasiswa kelas 1 dan lain gak iso contohan kan. Nggak bisa saling membocorkan soal loh. Karena kan materi yang diujikan itu sama, tapi soalnya beda. Nah, ini mirip-mirip sama dengan ketika kita berbicara konsep tes paralel. Ya, masih ingat ya? Nah, materinya sama, tapi soalnya beda-beda. Nah, tapi soal yang beda-beda itu sebenarnya ngukur yang sama gitu loh. Nah, walaupun nanti untuk menunjukkan itu paralel atau tidak perlu pembuktian gitu ya. Tapi konsep pembuatan tes paralel itu seperti itu. Jadi materinya sama, terus dibuat soal dengan bentuk soal yang berbeda-beda. Tapi yang diukur sama gitu ya. Begitu. Boleh. Itu sebenarnya saya juga berusaha untuk mempermudah maksud saya. Mempermudah agar dengan satu dosen itu ketika sudah berhasil di lobby satu dosen itu untuk satu mata kuliah. Nah, padahal dosen itu di mata kuliah ini kan ngajar beberapa kelas. Misalnya 3 kelas, berarti kan sudah ada 3 orang yang bisa menggunakan itu sebagai tugas gitu loh ya. Baik Pak, terima kasih. Oke. Nah, sekarang saya lanjutkan ke materi. Nah, di poin materi ini yang dimasukkan adalah materi di setiap kompetensi dasar tadi. Gambarannya kompetensi dasar itu kalau di buku kayak bab. Nah, misalnya nanti kan dikasih bukunya gitu sama dosen ya. Kalau buat soal memang pegangannya sebenarnya bukan PPT tapi buku yang menjadi pedoman utama, pegangan utama. Misalnya kayak PSP ini kan buku pegangan utamanya katakan bukunya Pak Azwar gitu kan. Jadi kalau dibaca di bukunya Pak Azwar, konsep pengukuran psikologi ini kan ada semua di bukunya Pak Azwar. Nah, artinya pada bab ini, pada kompetensi dasar ini, materi yang akan dipelajari mahasiswa itu apa saja. Nah, misalnya ini di bagian ini yang dipelajari pengukuran, evaluasi, dan tes, teori pengukuran Campbell dan Stephen, tingkat hasil pengukuran, jenis-jenis tes psikologi, keterbatasan pengukuran psikologi misalnya. Itu adalah materi-materi yang akan materi-materi yang diajarkan kepada mahasiswa atau yang sudah dipelajari oleh mahasiswa. Ya. Ya. Oke. Nah, dari materi-materi ini dibuat namanya indikator. Dibuat namanya indikator. Nah, membuat indikator tes kognitif itu lebih mudah daripada tes non kognitif. Membuat indikatornya itu gampangnya seperti ini. Nah, ini yang perlu Anda perhatikan di sini. Tes kognitif itu memiliki level yang tadi saya sebut ada C1 sampai C6. Nah, C1 sampai C6 itu kalau digambarkan kayak ini, kayak tangga ini ya. Taksonomi Bloom namanya. C1 itu mulai dari sini, knowledge. Ya. Knowledge ya. Knowledge. Knowledge itu pengetahuan. Soal yang levelnya paling rendah adalah soal yang mengukur tentang pengetahuan. Cirinya soal C1, kompetensi 1, itu nanti bisa dibaca di bukunya Pak Azwar. Nanti juga saya tunjukkan ada materinya di sini.
C1 itu biasanya soal-soal yang nanti yang ditanyakan itu tentang pengertian, tentang definisi gitu ya. C1 itu biasanya ingatan. Orang yang punya ingatan baik biasanya bisa menjawab soal-soal C1 ini. Pokoknya hafal gitu istilahnya. Di sini ada, langsung saya tampilkan. Nah, ini taksonomi ya, ada taksonomi belum itu tidak hanya kognitif aja teman-teman, ada kognitif, ada psikomotorik juga, ada afektif juga ya. Cuman yang kita bahas di sini adalah yang ranah kognitif, ada C1 sampai C6. Nah, kalau di RPS dosen-dosen tadi, RPS tadi saya tunjukkan kenapa kok ada afektif, ada psikomotorik gitu. Itu karena yang diukur dalam proses pembelajaran itu tidak hanya kognitif aja, ada kognitif, ada afektif, ada psikomotorik gitu. Nah, ini tapi yang dibuat soal ini yang kognitif. Nah, ini pada tingkat pengetahuan, peserta didik menjawab pertanyaan berdasar hafalan saja. Jadi tadi C1 ya. Artinya kalau hafal ya pasti bisa menjawab. Nah, nanti setiap tingkatan itu tadi, nah, kalau pada tahap pemahaman itu sudah sampai peserta didik dituntut menyatakan masalah dengan kata-kata sendiri, memberi contoh suatu prinsip atau konsep. Jadi biasanya sudah bisa membedakan ya. Kemudian aplikasi C3 itu aplikasi. Aplikasi itu sudah mempraktekkan ya, mempraktekkan. Kemudian tingkat keempat analisis ya, sudah bisa menguraikan, menganalisis gitu ya permasalahan. Kemudian sintesis, menggabungkan dari beberapa konsep, C5 ya. Kemudian yang terakhir itu C6. Nanti dibaca lagi ya detailnya ya teman-teman. C6 itu sudah terkait dengan evaluasi. Evaluasi itu biasanya sudah sampai kepada bisa memberikan kritik atau membuat konsep-konsep baru yang merupakan perbaikan dari konsep yang ada. Nah, ini kalau Anda lihat, ini di setiap kompetensi ini sudah ada kata kerja. Misal mengutip, menyebutkan, menjelaskan, menggambar, membilang, menunjukkan. Oke? Kata-kata kerja ini yang digunakan sebagai indikator. Disesuaikan dengan materi yang akan diujikan. Kan setiap materi itu beda-beda. Jadi akan cocok dengan kata kerja yang berbeda-beda. Misal kalau pengertian itu cocoknya menyebutkan gitu kan. Kalau misalnya katakan mata pelajaran sejarah misalnya menamai gitu kan. Misalnya menandai. Nah, gitu kan. Misalnya apa meniru katakan kalau misalnya ya, tergantung pada mata pelajaran yang kemudian kalau pemahaman misalnya menjelaskan, mengkategorikan, mengubah. Ini nanti berkaitan dengan soal yang akan dibuat. Nah, kata kerja yang ada di sini itu menggambarkan kompetensi. Kompetensi C1, C2 sampai C6. Nah, kembali ke blueprint dulu. Nah, ketika kita membuat indikator, kemudian ini kan ada kata menjelaskan di indikator ini. Menjelaskan pengukuran, evaluasi, dan tes. Berarti soal yang akan dibuat nanti itu mengarah kepada soal dengan kompetensi yang kedua, C2. Ya. Bagaimana tahunya ya tadi melihat dari daftar kata kerja tadi loh ya. Kalau pemahaman itu menjelaskan ya. Nah, karena ini menjelaskan semua di sini, berarti soal yang akan dibuat nanti adalah soal yang memiliki level C2. Kalau misalnya C1, maka di sini saya akan ganti misalnya mendefinisikan misalnya. Mendefinisikan pengukuran, evaluasi, dan tes. Berarti
Ini nanti soal yang akan dibuat adalah C1, hanya pengetahuan. Nah, kalau misalnya saya buat soalnya itu C3 berarti kan saya akan meminta nanti siswa itu praktek misalnya menghitung gitu kan. Nah, praktek menghitung gitu ya. Nah, misalnya ini saya akan gunakan mempraktekkan. Misalnya gitu ya. Jadi kata kerja yang digunakan di sini itu mencerminkan nanti soal yang akan kita buat itu level kompetensinya yang mana. Yang C1, C2, C3 atau C4. Kalau C4 misalnya bisa menggunakan menganalisis gitu. Menganalisis jenis-jenis tes psikologi. Nah, berarti ini nanti yang dibuat adalah soal dengan C4. Levelnya level soal yang sulit C4. Semakin ke atas kan semakin sulit. Nah, ini disesuaikan dengan tadi tujuannya tadi. Kalau tujuannya formatif, berarti soal-soal itu akan dibuat soal yang sangat sulit. Sangat sulit itu berarti C4, C5, C6. Ataukah soal yang cukup saja. Misalnya ada soal C2, ada soal C3, ada soal C4. Jadi apa? Beragam soalnya. Ya. Itu ya. Oke, sampai indikator ini bisa diterima penjelasannya. Pak, mau tanya. Ya, silakan. Untuk indikatornya sendiri itu apakah maaf. Maksud saya untuk satu kompetensi ini apakah harus memiliki indikator yang sama seperti itu, Pak? Misal kayak ini indikatornya itu mengukur C1 seperti itu. Seluruh indikatornya harus C1 semua atau boleh berbeda-beda? Oh ya, ya. Seperti itu, Pak. Boleh. Misalnya mendefinisikan, menjelaskan, mempraktekkan, menganalisis kayak gini, bervariasi gini boleh. Boleh. Jadi tidak harus sama. Tidak harus sama, boleh berbeda-beda. Nah, yang harus diperhatikan adalah setiap materi harus ada indikator di sini. Jadi kalau misalnya di sini materinya ada 5, berarti indikatornya harus ada 5 ya. Sama, jadi nanti ngeceknya itu dari jumlah ini pertama. Kalau materinya 5, indikatornya di sini harus ada 5. Gitu ya. Kalau misalnya di sini materinya 3, indikatornya berarti harus ada 3. Gitu ya. Jadi setiap materi ada satu indikator. Nah. Kemudian pertanyaannya, boleh enggak satu materi itu indikatornya bermakna ganda? Boleh. Bermakna ganda itu maksudnya ada 2 indikator. Misalnya asumsi teoritik mengenai skor murni. Kemudian ini saya buat 2 indikator nih di sini. Misalnya menyebutkan dan menjelaskan. Boleh. Menyebutkan dan menjelaskan misalnya. Menyebutkan dan menjelaskan. Boleh. Berarti soalnya nanti ada 2 jenis di sini. Ada soal C1 dan ada soal C2. Ada soal C1 dan ada soal C2. Artinya indikator itu bisa kombinasi dari beberapa kompetensi ya. Tapi ya kalau indikatornya ada menyebutkan, menjelaskan berarti soalnya nanti ada 2 jenis. Ada soal yang C1, ada soal yang C2, misalnya gitu ya. Ya, misalnya ini varian error dan skor murni. Ini katakan saya buat 3 juga boleh. Misal saya akan ukur dari C1-nya dulu juga boleh. Misal menyebutkan, menjelaskan, dan menghitung. Menghitung varian error. Nah, berarti ada 3 jenis kompetensi yang diukur di sini, nanti ada 3. Ya. Ada soal C1, ada soal C2, ada soal C3. Ya. Menghitung itu C3, mempraktekkan. Jadi nanti di sini ada
C1, ada soal C2, ada soal C3. Begini ya. Oke. Silakan ditanyakan kalau ada yang masih perlu dijelaskan ulang. Jangan ragu-ragu untuk saya bertanya. mau Ya. bertanya. Ya, silakan. Apakah pada setiap jenis tes ini ada patennya gitu Pak? Misalkan placement ini soalnya dari mudah sampai ke sedang, terus akhirnya yang dicantumkan itu C1 atau apa aja gitu Pak? Ya, oke. Biasanya itu kalau pemerintah misalnya menentukan persentase, kayak misalnya soal ujian nasional, itu dibuat persentase. Misal C1 tidak boleh lebih dari 20% dari semua soal ya. Kemudian C2 misalnya tidak boleh lebih dari 40%. Nah, selebihnya misalnya harus soal C3 atau C4. Itu di level-level sekolah ya. Nah, di level perguruan tinggi tentu persentase C1, C2 itu harusnya lebih sedikit lagi. Yang banyak itu kalau menurut juknisnya pemerintah di perguruan tinggi itu levelnya sebenarnya sudah level C4, C5, C6. Kemampuan menganalisa, mensintesa, dan berpikir kritis, membuat sebuah kesimpulan. Tapi apakah ini nanti kita boleh membuat soal C2, C3 boleh ya. Karena ini kan untuk latihan. Dan kadang-kadang juga itu pun mahasiswa sudah bingung untuk menjawabnya. Nah, semakin ke atas, semakin ke C4, C5, C6 itu biasanya membuat soalnya semakin sulit gitu ya. Biasanya bacaannya semakin banyak gitu ya. Cirinya itu bacaannya itu panjang, kemudian kalau di C1, C2 itu kan biasanya bacaannya pendek, tidak terlalu panjang ya. Seperti itu ya. Jadi ada sebenarnya patokan itu ada. Nah, cuman memang nggak ada pakem harus berapa persennya gitu, nggak ada gitu ya. Jadi ya artinya kalau misalnya ini untuk UTS gitu katakan, berarti Anda boleh membuat soal-soal C2 dengan jumlah yang cukup banyak gitu kan. Nah, selebihnya misalnya C3 atau C4 misalnya gitu ya. Walaupun di level mahasiswa sebenarnya tidak boleh, tapi untuk latihan aja ya. Baik Pak. Ya. Kemudian untuk yang kata-kata tadi yang sebagai patokan C1, C2, C3, C4 itu Pak, tadi sepertinya ada kata yang sama antara C1 dan C2. Nah, itu bagaimana kita menggunakannya itu Pak? Ya, ini memang ada beberapa kata itu yang sama ya, misalnya. Ada beberapa kata yang sama. Kayak misalnya di sini menjelaskan ya, itu ada di pengetahuan. Kemudian di pemahaman itu juga ada yang menjelaskan. Gitu. Misalnya begitu. Ini memang lebih kompleks, lebih banyak gitu ya. Kalau yang lebih sederhana itu ada di bukunya Pak Azwar ya. Itu lebih sederhana, tidak terlalu banyak, mungkin tidak begitu membingungkan. Tidak begitu membingungkan. Jadi nanti yang sudah punya barangkali bisa difotokan ke teman-temannya. Nah, biasanya kalau di pengetahuan itu memang katakan menjelaskannya itu hanya sebatas misalnya soalnya itu, jadi cirinya gini, kalau C1 itu cirinya adalah begini, jawaban dari soal yang ada itu semuanya sudah ada di textbook, sudah ada di buku. Jadi katakan misalnya buku itu, di buku itu mengatakan psikologi adalah ilmu yang mengukur tentang perilaku manusia, di mana perilaku manusia merupakan manifestasi dari kejiwaan. Pendapat di atas merupakan pendapat yang disampaikan oleh, itu ciri yang di tes di pengetahuan. Ya. Katakan misalnya menggunakan istilah menjelaskan, itu soal yang diberikan itu tetap mengacu kepada apa yang letterlet yang ada di buku, cirinya begitu ya. Tapi biasanya untuk memudahkan
membedakan dengan C2 lebih baik menggunakan kata menyebutkan atau mendefinisikan untuk soal-soal seperti itu. Terus kalau di C2 itu biasanya yang paling banyak digunakan itu misalnya membedakan misalnya. Di bawah ini adalah perbedaan yang mendasar antara definisi psikologi yang dikemukakan oleh Freud dengan misalnya gitu ya. Oleh Freud dengan yang dikemukakan oleh katakan Wilhelm Wundt misalnya. Jadi tidak sekedar textbook tetapi sudah mengukur bagaimana sih pemahaman siswa testi terhadap materi atau teks yang dia baca. Jadi sudah seperti itu kalau di level pemahaman. Jadi tidak sekedar persis seperti apa yang dibaca. Cara membedakannya gampangnya seperti itu. Tapi biasanya kalau di pemahaman itu yang sering dipakai memang kata menjelaskan, membedakan ya. Menjelaskan, membedakan itu yang paling gampang digunakan. Kemudian kalau di C1 pengetahuan itu yang paling banyak digunakan adalah misal menyebutkan, mendefinisikan gitu ya. Itu yang paling banyak digunakan ya. Kemudian kalau di C3 penerapan itu yang paling banyak digunakan misalnya mempraktekkan, menghitung kalau matematika. Kalau kayak PKN itu mempraktekkan misalnya. Mempraktekkan perilaku sosial. Biasanya soalnya kan soal cerita gitu ya. Nah, pada suatu hari misalnya si A itu sedang terburu-buru berangkat ke kampus. Di tengah jalan ada nenek yang butuh menyeberang jalan. Sementara si A sebentar lagi itu sudah akan terlambat jika harus membantu si nenek tersebut. Perilaku apa yang sebaiknya dilakukan oleh A? Nah, itu adalah praktek dari soal penerapan untuk matematika misalnya, mempraktekkan perilaku sosial gitu ya, atau menerapkan perilaku prososial. Nah, nanti tentu akan muncul beberapa opsi jawaban kan. Segera berlari menuju kelas karena sebentar lagi akan terlambat. Misalnya B, membantu si nenek menyeberang jalan dan nanti menjelaskan pada dosen kenapa alasan terlambatnya misalnya. Atau C, pura-pura tidak tahu kalau ada nenek yang butuh menyeberang dan segera bergegas ke kampus, ke kelas misalnya gitu. D, memanggil orang lain untuk menolong si nenek dan kemudian berangkat ke segera menuju ke kelas misalnya. Nah, ada beberapa opsi-opsi seperti itu kan. Opsi-opsi yang saya berikan tadi kan beberapa ada yang membingungkan kan. Nah, memang seperti itu di structure nanti kita membuat di structure itu supaya tidak mudah diketahui mana yang jawaban dan mana yang tidak. Nah, kalau yang analisis biasanya yang paling banyak digunakan itu menganalisa. Menganalisa yang paling banyak digunakan ya. Kalau di ilmu-ilmu sosial. Kemudian kalau sintesis itu bisa kayak misalnya menyusun, ini bisa digunakan ya. Menyusun atau menciptakan ya. Menyusun gagasan baru misalnya gitu ya. Kemudian penilaian ini biasanya membandingkan, mengkritik ya, mengkritik. Nah, ini kan kayak ada beberapa yang sama kan, misalnya menyimpulkan biasanya ya, menyimpulkan dari beberapa ide atau pendapat gitu. Ini adalah kata kerja ini tentu tidak semuanya kita gunakan ya. Kita hanya pakai saja yang relevan, yang lebih mudah digunakan untuk disiplin ilmu kita. Ya tadi yang saya sebutkan tadi yang beberapa yang biasa digunakan. Oke. Nah, oke. Baik Pak, bisa dipahami. Terima kasih. Sambil saya lanjutkan ya. Nah ini kemudian di sebelah kanannya lagi. Sebelah kanannya lagi. Nah, ini ada frekuensi ya di sini. Frekuensi ini jumlah soal yang direncanakan. Jumlah soal yang akan dibuat ya. Yang akan dibuat untuk
masing-masing ini kompetensi dasar. Misal di kompetensi dasar ini saya buat soal 12 gitu loh ya jumlahnya. Kemudian di kompetensi dasar ini saya buat soalnya 6. Ada yang tahu kenapa di sini 12, di sini 6? Kira-kira menentukan 12 dan 6-nya itu berdasar apa? Dasar apa teman-teman? Untuk ngantuk loh yo. Indikatornya Pak mungkin? Ya betul ya. Dilihat dari indikatornya, jumlahnya berapa indikator, karena indikator mencerminkan materi. Jadi semakin banyak materi, jumlah soalnya harus semakin banyak. Nah ini kan kira-kira 50% kan. Ini ada 5 materi, ini ada 3. Gitu. Gampangnya begitu. Jadi kalau di sini saya buat 12, maka di sini ya cukup dibuat 6 saja. Gitu. Kemudian yang ini ada 5 materi, 5 pokok bahasan, sehingga saya buat 12. Sehingga totalnya ada 30 soal. Yang saya buat ada 30 soal. Tuh ya. Yang saya buat ada 30 soal. Nah, ini kenapa kok ada 7? Ini karena tidak saya gabung. Ini mestinya bisa saya gabungkan aja biar 5 tidak menjadi 7 gitu. Nah, ini kan bisa menghitung kemudian menganalisis gitu ya, misalnya gitu ya. Menghitung, menganalisis. Nah, sebenarnya ada yang menganalisis ya kan. Menghitung dan menganalisis indeks diskriminasi item misalnya gitu ya. Menghitung dan menganalisis indeks diskriminasi item. Nah, seperti ini aja. Jadi bisa disederhanakan seperti ini. Nah, kalau persentase itu berarti tinggal dibagi toh. Tinggal dibagi aja toh, misalnya 12 itu berapa persennya dari 30 kan gitu. Berarti kan berapa? 12 kali 100 bagi 30 gitu ya. Ya benar ya. Saya meskipun ngajar psikometri nggak jago-jago ngitung juga. Ya, jadi tinggal dikalikan ya. Tinggal dikalikan misalnya 12 kali 30 dibagi 100. Oh salah ya. Bukan ya. 12 kali 100 bagi 30 ya. Yang benar ya. Berarti 40% kan gitu. 6 kali 100 bagi 30 gitu ya. 12 kali 100 bagi 30. Nah, ini persentasenya. Oke. Oke ya, ini cara nanti Anda membuat blueprint, teman-teman. Ini blueprint pertama, teman-teman. Ada 2 blueprintnya. Ya. Nah, dari blueprint yang pertama ini, kemudian nanti kita akan buat blueprint yang kedua. Nah, ini. Seperti ini blueprint yang kedua itu. Nah, blueprint yang pertama dan kedua ini isinya sama dengan yang pertama tadi, isinya sama. Bedanya apa bedanya? Ini saya hapus ya biar sama ya. Bedanya itu ada di sini aja. Jadi ini semakin diperjelas ya. Rincian. Jadi blueprint kedua ini isiannya rincian dari blueprint yang pertama. Rincian dari blueprint yang pertama. Jadi tadi kan indikator menjelaskan pengukuran, evaluasi, dan tes. Kompetensi ini tadi kan kita akan membuat 12 soal.
frekuensi totalnya. Kompetensi 1 kita akan buat 12 soal. Nah, kebetulan di sini ada 5 indikator. Maka diperkirakan katakan setiap indikator akan ada 2 soal gitu kan. Jadi misal menjelaskan pengukuran, evaluasi, dan tes itu nanti soalnya soal nomor 1, nomor 2. Menjelaskan teori pengukuran Campbell dan Stephen soal nomor 3, nomor 4. Jadi urut aja ya. Kemudian menjelaskan tingkat hasil pengukuran soal nomor 5, nomor 6. Kayak gitu ya. Nah, ini diletakkan sesuai dengan kompetensinya. Misal ini saya tambahkan tadi. Menyebutkan dan menjelaskan. Berarti kan ini ada C1, menyebutkan, kemudian ada menjelaskan C2. Nah, karena jatah soalnya kan ada 2 ya teman-teman, 2 nomor. Ada 2 nomor, maka bisa saya bagi. Yang C1 ada 1 soal, yang C1 ada 1 soal, soal nomor 1. Yang C2 ada 1 soal, soal nomor 2. Nah, kayak gini. Nah, misalnya ini saya tambahkan menjelaskan dan menganalisis. Berarti ada C2 sama C berapa? C2 sama C4, Pak. C4 ya, menganalisis. Berarti nomor 4 akan saya letakkan di sini, C4, soal nomor 4 gitu loh. Nah, nanti soal nomor C4 yang kita buat, soal nomor 4 yang kita buat itu harus menggambarkan soal yang kompetensi C4 gitu ya. Nah, kayak gini caranya. Nah, misal ini tadi kan saya ganti menghitung dan menganalisis. Berarti kan menghitung kan C3. Kemudian menganalisis C4. Nah, gitu kan. Kebetulan ini soalnya ada yang mana ini? Nah, ada 27 dan 28 ya misalnya. Berarti kita bagi 27 misalnya C3, kemudian yang 28 itu masuk ke C4 misalnya begitu. Nah, itu cara untuk mengisi yang ada di sini. Jadi disesuaikan dengan apa kompetensinya ini ya, disesuaikan dengan kompetensinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak paham tanya. Oh ya, karena setelah ini kalian akan dapat tugas. Angkanya urut ya, Pak? Ya benar. Angkanya urut. Ini bedanya antara tes kognitif dan non kognitif ya. Kalau nanti membuat tes non kognitif skala psikologi itu nggak urut, nomornya nggak urut. Apa alasannya? Karena kalau tes kognitif itu kan sebelum dites, ya namanya tes prestasi, sebelum dites itu kan memang disuruh belajar dulu yang mau dites, dikasih materinya, harus tahu materinya gitu ya. Ini materinya yang akan diujikan, silakan belajar. Gitu. Nah, gitu. Nah kalau yang tes non kognitif itu kan tidak boleh tahu apa yang akan diukur, maka soalnya dibuat acak agar subjek tidak bisa mengenali pertanyaan itu akan mengukur apa, gitu ya. Kira-kira begitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak, saya mau bertanya. Ya, boleh. Untuk apa namanya? Menanyakan ke dosennya berarti yang dosen mengajar di semester ganjil ya, Pak? Mata kuliah yang semester ganjil ya, Pak? Kalau misal semester lalu kayak semester 3, semester 1 gitu, Pak? Ya, maksudnya dosen yang saat ini mengajar itu kan pasti mengajar di ganjil toh. Dosen yang saat ini mengajar kan pasti mengajar mata kuliah yang di ganjil. Yang diajar dosen sekarang bukan, artinya sekarang ini dosennya ngajar apa gitu loh ya. Ya, itu maksudnya Mbak ya. Baik Pak, terima kasih. Jadi dosennya ngajar apa? Oke, silakan kalau ada yang tanya. Yang belum ngisi presensi di chatroom ya.
Silakan. Yang lain silakan. Ya. Jadi ini saya sudah hubungi teman-teman dosen yang muda-muda ya, yang muda-muda untuk nanti bisa membantu kalau ada mahasiswa yang misalnya menghubungi ya terkait dengan tugas untuk menyusun tes prestasi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka saya akan jelaskan tugasnya. Jadi untuk besok itu tidak ada perkuliahan langsung. Untuk besok tugasnya adalah Anda mulai menghubungi dosen, kemudian finalnya pertemuan minggu depan kalian harus sudah mengumpulkan blueprintnya. Ya, harus sudah mengumpulkan blueprint untuk dikonsultasikan. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal, mahasiswa boleh mengerjakan tugasnya berkelompok. Satu kelompok 2 orang kalau tidak salah waktu itu ya. 2 atau 3 waktu itu? 3, Pak. 3. 2 orang. Tapi mahasiswa juga misalnya memilih saya ingin mengerjakan sendiri juga boleh. Jadi boleh berkelompok, boleh tidak berkelompok, bebas, tergantung kenyamanan Anda seperti apa. Biasanya meskipun berkelompok itu saya akan meminta penilaian dari anggota kelompok ya untuk menyampaikan ke saya. Jadi misal ada yang berkelompok tapi anggota kelompoknya itu nggak mau mengerjakan, itu ya pernah kejadian semester lalu itu ya, temennya lulus dia nggak lulus karena dia nggak ikut mengerjakan dan temennya menyampaikan ke saya. Memang saya minta menyampaikan karena temannya nggak mau mengerjakan, cuma ikut nama yang nggak lulus, jadi yang lulus dia sendiri. Nah, saya berharap COVID ini kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dan juga kesulitan, tapi saya tidak mencoba mempersulit dan mempermudah. Jadi kalau bisa ya semuanya lulus, mata kuliah tidak ada yang tidak lulus karena kehadiran kuliah sekarang juga lebih mudah daripada sebelumnya. Jadi begitu tugasnya, Anda menghubungi dosen, menanyakan sejelas mungkin materinya apa, kemudian membuat 2 blueprint tadi, blueprint 1 dan blueprint 2. Nah, nanti saya juga akan kirimkan, akan berikan materi ya yang terkait dengan, nanti saya akan berikan materi yang terkait dengan contoh soal. Ini contoh soal. Maksudnya ini nanti bisa Anda baca dulu gitu. Jadi ini saya ada contoh soal yang sesuai taraf kompetensi. Bentuk blueprintnya berbeda dengan tadi, karena blueprint itu berkembang sesuai dengan kebutuhan. Misalnya knowledge itu nomor 1, aplikasi itu nomor 5, 6, 7, 8, terus sintesis itu nomor 15 gitu misalnya ya. Nah, Anda nanti bisa lihat di sini di bagian soalnya. Misalnya soal yang sintesis itu kayak apa sih gitu. Nah, Anda bisa lihat di sini. Misalnya soal nomor 15 tadi sintesis. Ya udah Anda lihat, oh kayak ini misalnya. Setelah diketahui Y sama dengan Y aksen tambah Y aksen di mana Y aksen sama dengan residu dan Y sama dengan regresi.
Dengan demikian dapat dipahami jika Y membesar maka akan mengecil. Dari pernyataan tersebut dapat disusun suatu gagasan baru dalam analisis varian. Pilihlah pernyataan berikut yang dapat dijadikan gagasan baru dalam pernyataan di atas. Pertanyaannya, jika tidak paham konsep-konsep ini, kira-kira bisa nggak jawab ini? Ya iso loh, pasti bingung kan. Nah, itu misalnya. Jadi ada contoh-contoh soal yang sudah saya buat berdasarkan dengan tingkat kompetensinya. Nanti Anda bisa mempelajari gitu. Misalnya kalau C1 itu gaya soalnya gimana sih gitu. Nah, misalnya kayak C1 itu mana tadi? Misalnya C1 ada nggak ini? Ada. Misalnya C1 nomor 1 ya. Comprehension nomor 2. C1. Misalnya kayak gini kalau C1 soalnya. Analisis regresi digunakan pada penelitian yang bertujuan untuk ini C1. Hanya mengenali, ini kan berarti kata kerja mengenali tujuan regresi. Nah, ini kalau membedakan pemahaman itu menggunakan kata kerja membedakan itu soalnya bisa seperti ini. Mana di antara persamaan matematik berikut yang dapat dipakai untuk menyatakan persamaan regresi linear dengan satu prediktor? Nah, ini kalau nggak paham rumusnya pasti tidak memahami perbedaan. Misalnya begitu. Nah, nanti bisa dipelajari itu teman-teman. Jangan takut dan jangan merasa tidak bisa karena semua bisa kita taklukkan gitu ya. Soal yang saya tunjukkan pada Anda tadi itu kalau saya baca sekarang itu saya tidak paham, sudah lupa jawabannya. Nah, tapi saya ingin memberikan motivasi saja ini kepada Anda semua. Waktu itu saya kuliah S2 itu sambil bekerja. Kerjanya pulangnya sore, biasanya maghrib itu saya mandi di Masjid Untak situ. Mandinya. Soalnya habis dari kantor itu terus langsung ke kampus mandi di situ. Nah, kuliahnya sampai jam 10 atau jam setengah 10 baru selesai. Nah, tiap hari kalau kuliah profesi itu pasti dapat tugas dan akan dikumpulkan pada minggu depan atau esok harinya. Pulang kerja itu saya mengerjakan tadi, soal tadi. Soal yang saya buat tadi itu sebenarnya tugas dulu waktu saya kuliah. Soal yang tadi saya buat ada C1 sampai C6 itu. Itu saya buatnya pulang kuliah setelah jam 10 itu. Saya buat dan pagi hari harus selesai karena paginya akan kerja. Dan saya tidak pernah menyangka kalau dengan waktu yang sesingkat itu dan dengan kondisi yang sudah capek itu ternyata soal-soal itu bisa jadi dan menurut saya cukup bagus. Cukup bagus dan waktu itu nilainya memang bagus. Nah, jadi saya menyimpulkan terkadang kita itu akan semakin menjadi hebat otak kita itu kalau semakin banyak tantangan yang kita terima dan kita tidak merasa underestimate dengan tantangan itu. Jadi tantangannya banyak, waktunya sempit, tapi kita merasa bahwa kita bisa menaklukkan tantangan itu kayaknya kita tiba-tiba menjadi pinter. Yang awalnya itu biasa-biasa saja, kayaknya kita tiba-tiba menjadi pinter dan itu salah satunya saya buktikan dengan tugas itu tadi. Jadi saya ngerjakannya itu tidak dari jam 10 sampai pagi. Tentu ngerjakan kemudian ngantuk biasanya tertidur. Dan biasanya dalam sekian menit akan bangun sendiri. Bangun lagi terus ngerjakan lagi, tidur lagi, bangun lagi gitu. Jadi kayak sudah punya alarm otomatis gitu saya waktu kuliah S2 ini. Karena saking padatnya antara bekerja dengan kuliah dan tugas-tugas kuliah yang diberikan. Jadi kayak sudah punya alarm gitu. Jadi nggak perlu pasang alarm itu setiap ini menit setelah tidur itu akan bangun setiap sekian menit dan mengerjakan lagi. Jadi coba saja pasti itu akan mudah untuk dibuat ya. Jadi silakan pelajari dulu, kenali pola-pola jenis tesnya. Tapi untuk minggu ini fokusnya ini dulu, menyusun blueprintnya dulu ya. Menghubungi dosen, tanya materinya, kemudian nyusun blueprint tesnya, ada 2 blueprint tadi. Kemudian minggu depan itu kita akan
bahas itu ya. Nanti bisa dikumpulkan dulu sebelum pertemuan minggu depan itu. Jadi nanti saya bisa koreksi dulu gitu. Bisa koreksi dulu, bisa kasih feedbacknya dulu. Terus nanti diskusinya biar lebih mudah untuk apa? Memahami mana yang kira-kira harus dibenahi. Kuncinya adalah ATM. Amati contoh blueprint yang sudah saya punya itu. Kemudian tiru bagaimana cara menyusunnya. Kemudian sedikit modifikasi sesuaikan dengan materi yang Anda akan susun sebagai apa tes prestasi. Jadi prinsipnya pakai ATM itu pasti beres semua ya. Pasti beres semua itu. Amati yang sudah benar kayak apa, terus tiru sedikit modifikasi sesuaikan dengan tugas Anda. Ya. Saya rasa begitu. Masih ada pertanyaan atau cukup? Oke, Cukup, Pak. Ya, silakan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan untuk perkuliahan pada siang hari ini. Sekali lagi, tidak menutup ya kesempatan untuk berdiskusi. Kapanpun Anda kesulitan, silakan tanyakan melalui grup yang ada. Selamat siang semuanya, sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak.